Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan di mana ketika kita mengerjakan amalan ini, maka mudah-mudahan amalan yang lain itu menjadi amalan yang ringan, karena 3 amalan ini itu cukup berat bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang yang kemudian berupaya untuk dia istiqomah, dia berusaha untuk jadi orang yang baik, kemudian melaksanakan ketaatan kepada Allah. 3 amalan ini, yang ini langsung ya kami mengambil dalam salah satu kitab, yaitu kitab Silsilah Al-A'immah. Jadi di sana disebutkan ada 3 macam amalan. Amalan ini amalan yang cukup berat, teman-teman. Asyaddul a'mal salasah ya. Jadi amalan yang berat itu ada 3 macamnya. Yang pertama adalah al-judu min qillah, yaitu tetap bisa berderma meskipun kondisinya dikala sempit ya. Jadi dia kondisi sempit, dia masih tetap bisa berderma, dia masih bisa tetap berbagi meskipun kondisinya memang kurang ya. Nah, berbaginya itu kan nggak mesti kemudian harus banyak-banyak gitu ya, nggak harus ya. Akan tetapi dia memiliki kepedulian untuk berbagi meskipun kecil hitungannya. Ya, misalnya dia rutin untuk memberikan sedekahnya Rp2.000 yang dia niatkan nanti di akhir bulan akan diberikan kepada orang fakir miskin atau dari sanak saudaranya yang kemudian kekurangan. Nah, itu juga termasuk dari bagian ya amalan yang cukup berat bagi dirinya, karena dia mengalami kesulitan. Pada posisi kesulitan akan tapi dia tetap berbagi. Jadi itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya antum-antum semua, saudara-saudara semua di kondisi yang seperti itu, maka mudah-mudahan tetap bisa berderma ya. Karena meskipun berat, meskipun sulit seperti kondisinya seperti itu, tapi ya tetap untuk menyisihkan sedikit dari hartanya untuk saling berbagi, itu sangat luar biasa. Nah, jadi itu ya poin besarnya. Ya mudah-mudahan kalau sudah bisa dia peduli berbagi meskipun kecil karena kondisinya memang sulit, mudah-mudahan ketika dia bisa seperti itu, Allah mudahkan amal-amal yang lain ya. Allah mudahkan, Allah ringankan amal-amal yang lain, yang tentunya amalan tersebut ya bisa jadi di bawah atau lebih ringan daripada amalan yang tadi berupaya ya dia kerjakan. Kemudian yang kedua, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah wal wara'u fil khulwah ya, yaitu bisa bersikap ya hati-hati, bersikap hati-hati ya, atau bahasa mudahnya seperti ini. Ia melaksanakan ketaatan kepada Allah ya pada posisi atau ketika posisinya itu sendiri ya, bisa ketika posisinya dia mampu, sangat mampu untuk melakukan maksiat kepada Allah, dia sangat menginginkan itu, kemampuan ada ya, peluang ada, waktu ada ya, sendiri pula gitu kan. Nah, tapi ia memilih untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ajib banget ya teman-teman. Itu kalau kita dapati pemuda yang seperti itu, Masya Allah luar biasa. Insya Allah itu pemuda yang soleh. Kalau dalam kesendiriannya dia mampu untuk menjaga dirinya agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia mampu, padahal dia memiliki waktu, padahal dia memiliki kesempatan, tapi ia pergunakan untuk ketaatan bukan untuk kemaksiatan, maka boleh bisa kita bilang pemuda itu adalah pemuda yang soleh, pemuda yang luar biasa ya.
Ini yang kemudian sebenarnya mestinya kita terus upayakan kepada anak-anak muda kita, bahwasannya kesendiriannya, waktu luangnya, waktu kemampuannya itu harus benar-benar dipegang untuk kepada ketaatan, bukan kepada kemaksiatan. Ya, salah satu contoh realnya itu kan HP. HP ini sangat mudah sekali untuk seseorang itu berbolak-balik hatinya. Sangat cepat sekali untuk orang itu berbolak-balik hatinya. Scroll, dia melihat sesuatu yang kemudian bergejolak itu syahwatnya, bergejolak itu nafsunya, bisa itu bergejolak juga imannya, bisa naik turun imannya. Karena memang iman kita ketahui bersama, al imanu yazidu wa yanqus, yazid bit ta'ah wa yanqus bil ma'asi. Jadi kalau iman itu memang naik turun ya teman-teman. Kadang dia naik karena ketaatan, kadang juga dia turun karena kemaksiatan. Ya mudah-mudahan kalau posisi seperti itu dia mampu untuk menjaga dirinya agar tidak bermaksiat kepada Allah, itu pemuda yang sangat luar biasa. Apalagi di zaman yang luar biasa seperti ini, kemaksiatan sangat terbuka bebas, dan ya kemampuan tentu ada ya, kesendirian juga bisa. Makanya ada yang kemudian senang banget berlama-lama di kamar hanya sendiri seorang saja, tapi dia sudah seperti lupa dengan dunia nyatanya. Mudah-mudahan anak-anak muda kita, anak-anak kita, kemudian kita pribadi dan saudara-saudara kita terhindar dari yang namanya kemampuan, kemudian kesempatan untuk bermaksiat. Tapi mudah-mudahan ketika kita mendapati demikian, kita bisa beralih kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang berat sekali. Tapi kalau dia bisa melaksanakan ini, mudah-mudahan amalan-amalan yang lain yang ringan itu dapat dilaksanakan. Karena memang amal yang berat. Kemudian yang ketiga yang cukup berat juga adalah amalan wa kalimatul haq inda man yurja wa yukhafu. Ya, jadi berkata yang benar di hadapan orang yang kita segani atau orang yang kita takuti. Ya, orang yang kita segani, orang yang kita takuti, kita berkata yang benar. Kalau orang yang kita segani atau orang yang kita takuti kemudian melakukan kemaksiatan, kemudian melakukan pelanggaran, melakukan ketidak baik pada posisinya, maka kemudian kita memberikan sebuah nasihat. Nah, nasihat itulah yang kemudian berat untuk dilaksanakan, berat untuk diucapkan. Ketika ia berusaha untuk mengucapkan kebenaran itu, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat luar biasa pada dirinya. Nah, ini kan amalan yang berat, saudara. Ya. Jadi berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata yang benar-benar tidak mengandung kebohongan di depan orang yang ia segani, untuk memberikan sebuah nasihat agar tidak melakukan maksiat yang kita segani tersebut atau orang yang kita takuti tersebut. Maka itu sangat luar biasa, teman-teman. Misalnya kayak karyawan berkata yang benar dengan atasannya, ya itu luar biasa, teman-teman. Jadi inilah amalan yang kemudian berat ya, ketika mudah-mudahan diamalkan. Amalan yang berat ini amalan yang nantinya di hadapannya, baik itu amalan yang ringan atau amalan yang sedang, bisa sangat mudah untuk dilaksanakan. Mudah-mudahan kita bisa sukses nih di 3 amalan ini. Kita bisa tetap berderma ya, meskipun kondisi kita sulit. Kita tetap bisa menahan diri kita meskipun diri kita sangat berpeluang untuk mudah dalam bermaksiat, tapi tetap untuk istiqomah, tetap taat kepada Allah. Yang ketiga, berkata yang benar, berkata yang jujur, berkata yang baik ya kepada orang yang kemudian kita segani, orang yang kemudian kita takuti. Luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk dari bagian-bagian ini ya, sehingga kita mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, itu yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
wal khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.